Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif, Z dan perubahannya. Sudah siapkah untuk belajar? Silakan klik materi yang ingin dipelajari. Tujuan pembelajaran pada materi ini antara lain, peserta didik mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya, serta peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia suatu zat. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat padat adalah suatu wujud materi yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Partikel-partikel dalam zat padat tersusun rapat dan mempunyai daya tarik yang kuat satu sama lain, sehingga sulit untuk bergerak bebas. Contoh benda padat antara lain batu, logam, kayu. Berikut ini adalah contoh zat padat. Ayo coba sebutkan bersama-sama. Zat cair adalah suatu wujud zat yang volumenya tetap tetapi mengikuti bentuk wadahnya. Partikel-partikel dalam cairan tersusun secara renggang dan memiliki gaya tarik yang lebih lemah satu sama lain dibandingkan partikel-partikel dalam zat padat, sehingga partikel-partikel tersebut dapat bergerak lebih bebas. Contoh zat cair adalah air, susu, cuka. Berikut ini adalah contoh zat cair. Ayo coba sebutkan bersama-sama. Gas adalah suatu wujud materi yang mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Partikel-partikel dalam gas mempunyai jarak yang jauh satu sama lain dan memiliki gaya tarik yang sangat lemah sehingga dapat bergerak bebas dan acak. Berikut ini adalah contoh zat gas. Ayo coba sebutkan bersama-sama. Perubahan fisika suatu zat melibatkan perubahan satu atau lebih sifat fisik suatu zat, seperti bentuk, ukuran, atau wujud zat, tanpa mengubah komposisi kimianya. Perubahan fisika seringkali dapat kembali pada keadaan semula dengan mengubah kondisi yang menyebabkan perubahan tersebut. Karakteristik perubahan fisika antara lain perubahan ukuran atau bentuk, perubahan wujud, padat, cair, atau gas, perubahan warna atau penampilan, perubahan tekstur atau kekerasan, perubahan kepadatan atau berat, perubahan kelarutan atau transparansi, dan tidak ada zat baru yang terbentuk. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair, sedangkan membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Menguap adalah perubahan zat cair menjadi zat gas, sedangkan mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Menyublim adalah perubahan zat padat menjadi zat gas, sedangkan deposisi atau pengkristalan adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Perubahan kimia suatu zat melibatkan perubahan komposisi kimianya yang mengakibatkan terbentuknya satu atau lebih zat baru. Perubahan kimia biasanya tidak dapat diubah serta melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia antar atom atau molekul. Karakteristik perubahan kimia antara lain perubahan suhu atau pelepasan energi, pembentukan gas atau gelembung, terbentuknya endapan atau padatan, perubahan bau atau aroma, perubahan pH, terbentuknya zat baru, serta perubahan yang tidak dapat kembali pada kondisi semula. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan zat tunggal dan zat campuran. Inilah peta konsep klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen.
yang termasuk zat campuran homogen yaitu larutan, sedangkan yang termasuk zat campuran yang heterogen adalah koloid dan suspensi. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat dengan komposisi kimia dan sifat karakteristik yang tetap. Zat tunggal atau ini adalah contoh zat tunggal. Mari sebutkan bersama-sama. Ini adalah contoh zat tunggal. Mari sebutkan bersama-sama. Ini adalah contoh. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat tunggal. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang termasuk campuran homogen yaitu larutan, sedangkan yang termasuk campuran heterogen adalah koloid dan suspensi. Koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Inilah beberapa contoh teknik pemisahan campuran. Inilah beberapa contoh teknik pemisahan campuran. Inilah teknik pemisahan campuran dapat dibedakan oleh hal yang mendasarinya. Contohnya, berdasarkan ukuran partikelnya, titik didih, maupun sifat fisiknya. Nah, inilah rangkuman tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Berikut ini adalah rangkuman perubahan wujud zat. Nah, sekarang coba jelaskan bagaimana zat padat dapat berubah menjadi zat cair atau zat gas. Kita belajar untuk meraih prestasi. Kita berjuang untuk harapan dan mimpi. Bila ku dewasa nanti, jadi orang sukses tetap rendah hati. Hari ini mapel project kipas lagi. Mari pelajari dengan senang hati. Yuk belajar sambil nyanyi, biar bikin kita semua makin happy. Saat menempati ruang dan memiliki nafsu, zat disebut juga dengan istilah materi. Partikel zat padat, beratur dan rata. Partikel zat cair, tak teratur dan lebih renggang. Partikel zat gas, berjauhan dan bebas bergerak, itulah bedanya. Sepadat mempunyai volume dan bentuk tetap, cair mempunyai volume tetap bentuk berubah, sedangkan zat gas volume dan bentuk berubah sesuai wadahnya. Perubahan wujud zat, pada jadi cair mencair, pada jadi gas menyusun,
Saya jadi padat gambarku, saya jadi gas menguap, saya jadi padat deposisi, saya jadi cair mengembun. Berdasarkan komposisinya, setunggal dan campuran, setunggal meliputi unsur dan juga senyawa, campuran homogen larutan, heterogen termasuk koloid dan juga suspensi. Berikut ini adalah contoh video tentang perubahan kimia, yaitu reaksi pembakaran. Kini saatnya kita mengerjakan kuis. Let's click the play button. Baca kalimatnya dengan teliti dan pilihlah jawaban yang benar. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan gambar partikel zat padat adalah. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan gambar partikel zat padat. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan perubahan fisika adalah. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan perubahan fisika adalah. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan perubahan fisika adalah. Ya, betul. Jawabannya adalah C. 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 Ya, betul. Jawabannya adalah A. 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 Ya, betul. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan campuran suspensi adalah. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan campuran suspensi adalah. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan teknik pemisahan campuran dengan metode distilasi adalah. Perhatikan. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Siswa-siswiku yang hebat, sekarang seperti biasa kita akan melakukan evaluasi dengan kuis Kahoot.